Nilai tukar rupiah yang semakin melemah menyebabkan kekhawatiran dampak perekonomian domestik. Apa yang akan terjadi jika nilai tukar terus berada di level rendah? Kami bahas malam hari ini bersama Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Pak Ahmad, selamat malam. Selamat malam, Tiffany. Baik, terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang ambruk belakangan, Pak Ahmad. Kebijakan tarif baru dari Presiden Donald Trump betul adalah satu hal. Tapi dari pengamatan Anda, analisis Anda, apa kemudian hal-hal lain yang menyebabkan depresiasi rupiah di saat ini? Jadi kalau kita lihat angka depresiasi ini cukup mengejutkan ya, Tiffany, karena angkanya sempat menembus 17.000 dan ini adalah level terendah dalam sejarah reformasi kita. Terakhir kita punya 16.800 tahun 97 dan saya kira 17 ini ada satu capaian buruk gitu ya yang kita harus hati-hati melihatnya. Dan seringkali narasi yang disampaikan oleh pemerintah selalu terkesan ya menurut saya menyalahkan eksternal. Padahal ada faktor internal yang cukup fundamental yang dimiliki oleh Indonesia. Dan itu menjawab ya ketika misalkan terjadi katakanlah tsunami perang dagang, tsunami tarif oleh Trump, kan semua negara kena. Tetapi kenapa hanya Indonesia saja yang pelemahannya paling dalam dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Malaysia, Vietnam, Thailand, ya, Filipina, bahkan dengan China sendiri, kita termasuk sebetulnya bukan yang berkonfrontasi langsung dengan Amerika, tetapi nilai tukar kita posisinya terendah. Begitu juga dengan ternyata pasar modal kita, IHSG kita juga termasuk yang terendah di kawasan Asia Tenggara. Dan itu membuka satu sikap kritis kita, ada apa sebenarnya? Kalau semuanya terjadi harusnya kan penurunannya tidak sedalam yang kita alami saat ini. Nah tentunya ini kita bisa jelaskan dengan berbagai data makro Indonesia sendiri. Katakanlah Indonesia penerimaan pajaknya mengalami anjlok ya di bulan Februari kemarin, data terakhirnya seperti itu. Meskipun dilaporkan kemarin di Sarasehan ada kenaikan di bulan Maret, tapi bukan ofisial ya. Saya kira kita harus menunggu konsolidasi. Tapi yang saya lihat juga termasuk kita kurang hati-hati ya, Tiffany, adalah dalam mengenerate hutang ya, hutang luar negeri kita sebenarnya kalau lihat dari PDB ya 30,3% masih dianggap aman. Tetapi keep in mind ya bahwa peningkatan hutang yang tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi terlihat dari angka ICOR-nya kita terus rendah. Ini menunjukkan setiap kita membuat hutang baru ternyata tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga ini akan menjadi beban di masa depan. Belum lagi kalau kita lihat hutang korporasi. Ya, hutang korporasi ini relatif meningkat terus ya, 194,4 miliar US dollar data terakhir yang kita punya Januari. Tetapi itu juga belum memastikan apakah semua korporasi telah membuka dirinya untuk melaporkan hutang luar negerinya. Saya kira kita punya kekhawatiran ya, seperti misalkan devisa hasil ekspor saja itu tidak dilaporkan secara transparan. Banyak pengusaha yang menyembunyikannya karena mereka takut uangnya itu ditarik, dipaksa harus masuk ke Indonesia. Saya kira ini adalah fundamental yang sebenarnya kita tidak cukup kuat begitu menurut saya. Oke, faktor eksternal tadi Pak Ahmad yang Anda sampaikan terkait dengan dampak dari kebijakan global tentunya. Nah, kita berbicara mengenai mitigasi dan juga antisipasi. Apakah Anda melihat bahwa Indonesia, dalam hal ini pemerintah Indonesia, punya skema dan juga instrumen terhadap ketahanan perekonomian domestik kita? Kemudian yang kedua, katakanlah kemarin kita sempat ada di kevakuman pasar domestik terkait dengan libur panjang dimulai dari Hari Raya Nyepi, kemudian cuti bersama Lebaran gitu ya. Tapi kan pasar global itu tetap bergerak gitu. Apakah kita punya antisipasi dan harusnya memang bisa diantisipasi hal-hal seperti ini, Pak Ahmad? Iya, saya kira itu juga kita nilai otoritas keuangan, dalam hal ini adalah Bank Indonesia bersama dengan OJK dan pemerintah, itu cukup terlambat ya dalam mengantisipasi ini. Ternyata libur kita lebih panjang, dan liburnya ternyata tidak hanya di kantor pusat Bank Indonesia, Mbak. Kantor perwakilan di luar negeri, saya dengar juga mengalami libur juga. Padahal kan mereka yang sebetulnya memantau offshore kita ya, pasar falas kita di luar negeri. Tapi karena kebijakannya adalah libur ya akhirnya kita tidak begitu antisipatif, padahal pengumuman tarif ini adalah dilakukan sebelum kita mengalami libur. Artinya kita ternyata cukup santai lah begitu dalam menyikapinya. Dan sebenarnya begini, kita ini
sebetulnya sudah cukup ya memberikan gula-gula supaya investor itu tidak lari. Misalkan BI mempertahankan suku bunga 5,75%. Itu kan sebagai gula-gula. Ini suku bunga itu termasuk relatif tinggi loh. Kalau kita lihat dengan Malaysia ya, kemudian Vietnam, ini kita tertinggi. Kan idealnya kalau sudah ditawarkan suku bunga tinggi, kan investor tidak panik ya. Tapi yang terjadi adalah 17.000 itu menunjukkan kepanikan. Dan kalau kita lihat triple interventionnya BI, dan kita bersyukur karena BI dulu hanya dual intervention, sekarang triple. Tapi persoalannya sudah suku bunga tinggi, BI melakukan triple intervention, tapi ternyata kita masih jeblok juga, depresiasi kita paling dalam. Dan saya kira ini menjadi evaluasi ya, saya kira kalau ini didengar oleh anggota Dewan kita di Komisi 11, harusnya BI dipanggil. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk intervensi kemarin? Ya saya kira angkanya itu 1,5 miliar sampai 3 miliar dan cukup besar sekali kalau hitungan miliar US dollar, tetapi hanya sesaat saja. Ya sempat balik ke 16.700, tapi kemudian sekarang ditutup 16.800. Artinya uang yang miliaran dolar itu dengan menggunakan metode konvensional yang dilakukan sekarang ini itu tidak cukup efektif dan itu biayanya sangat tinggi. Nah, kita sebagai akademisi concern jangan sampai kita terjebak kepada menghabiskan devisa kita hanya untuk satu intervensi yang tidak cukup signifikan bermanfaat buat perekonomian. Oke, Pak Ahmad, tapi BI menanggapi pelemahan rupiah terhadap dolar kemarin sangat percaya diri bisa mengembalikan atau menstabilkan nilai tukar rupiah kembali. Tadi Anda sudah sebutkan dengan triple intervention, artinya BI bisa menstabilkan melalui intervensi di pasar offshore. Nah, apakah Anda melihat ini memang bisa menjadi strategi untuk bisa mengembalikan atau menstabilkan nilai tukar rupiah kita? Kita memang punya pengalaman ya dalam menyikapi pelemahan nilai rupiah ini ya dengan cara triple intervention tadi. Kita membeli surat-surat berharga yang dilepas oleh para investor asing dan kemudian memasukkannya dalam surat berharga Bank Indonesia atau SUN yang dipegang oleh Bank Indonesia. Tetapi kalau kita lihat biayanya ya Tiffany, ini termasuk kebijakan yang berbiaya tinggi. Sebenarnya ada satu kebijakan yang belum digunakan oleh Bank Indonesia, yaitu menggunakan swap agreement. Malaysia, Thailand, Vietnam itu melakukan swap agreement dengan Chiang Mai Initiative, dan itu sebetulnya relatif murah. Tetapi saya nggak mengerti kenapa Indonesia termasuk yang reluctant ya menggunakan Chiang Mai Initiative. Mungkin karena Indonesia merasa lebih dekat kepada negara-negara Barat sehingga mereka merasa mendapatkan satu buffer swap dari dalam hal ini dari The Fed. Tapi kenyataannya kan buffer itu tidak cukup membuat investor tuh confidence untuk tidak meninggalkan Indonesia ya falas mereka. Dan ini saya kira harusnya menjadi satu intervensi, satu evaluasi buat Bank Indonesia sendiri. Jangan-jangan kalau kita tidak melakukan smart policy, biaya yang kita keluarkan untuk menguatkan katakanlah 1 rupiah ke dolar itu biaya jauh lebih mahal. Dan saya kira kita belum pernah publik belum pernah mendengarkan audit kinerja yang dilakukan oleh BPK bersama dengan DPR tentang berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk intervensi ini. Ya karena kalau seandainya ini biaya terus membengkak, nanti yang rugi adalah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakatnya akan terbebankan dengan suku bunga BI yang terus tinggi dan ini akan memunculkan inflasi, Mbak Tiffany. Oke, Pak Ahmad, tadi Anda sempat mention terkait dengan utang Indonesia, utang pemerintah ke luar negeri gitu kan, ini menumpuk. Begitu juga dengan swasta tentunya. Nah, apakah dengan kondisi pelemahan nilai tukar rupiah sekarang terhadap dolar Amerika, mudah-mudahan tidak akan semakin anjlok ya ke depannya, tapi apakah dengan kondisi yang sekarang ini, utang juga akan semakin membengkak? Saya kira, saya ingin meluruskan juga ya pernyataan Menteri Keuangan mengatakan dengan deflasi seperti ini, APBN mengalami tekanan yang berkurang. Saya kira ini tidak bisa dibaca hanya satu sisi ya. Mungkin Menteri Keuangan mengatakan karena dolar menjadi lebih tinggi, barel kita dihitung dengan dolar sehingga kita mendapatkan keuntungan dari barel dan subsidi kita akan lebih murah. Tetapi kalau kita lihat pembayaran hutang kita, khususnya hutang yang menggunakan dominasi dolar, itu kan kita membayarnya akan jauh lebih mahal kalau depresiasinya signifikan meningkat. Sehingga ini bukan hanya sebagai satu sisi memang pengurangan terhadap APBN, pengurangan tekanan terhadap APBN, tapi muncul tekanan yang lain. Jadi kita harus membayar bunga hutang
dan pokoknya dengan lebih mahal. Saya kira kita jangan hanya satu sisi saja, tapi kita melihatnya harus komprehensif begitu. Oke, terakhir Pak Ahmad, singkat saja, apa yang akan terjadi jika memang kondisi ini terus ada di level terendah? Tentunya kita harus menyiapkan skema-skema lain ya ke depannya. Dan apa prediksi Anda gitu terkait dengan nilai tukar rupiah sekarang? Ya mudah-mudahan kita tidak berharap semakin turun atau semakin rendah gitu ya angkanya. Tapi kita patut untuk memprediksi bagaimana antisipasi atau mitigasi harus disiapkan. Kita tidak berharap yang terburuk, tetapi kita harus siap dengan skenario terburuk. Skenario terburuknya itu adalah rupiah terus melemah. Pelemahan itu akan membuat balance APBN kita jadi tidak imbang, pembiayaan membengkak, sehingga program-program APBN menjadi berkurang yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Apalagi ada tekanan-tekanan pengusaha-pengusaha yang tidak mampu membayar hutang luar negerinya sehingga mereka PHK. Apabila terjadi perfect storm seperti itu, maka ekonomi kita bisa tergoncang ya Tiffany. Di satu sisi kita berat untuk membayar hutang, penerimaan negara turun, PHK terjadi di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan tidak hanya persoalan ekonomi tetapi juga persoalan sosial dan juga persoalan leadership. Tapi kita tidak menginginkan, meskipun demikian pemerintah harus tetap hati-hati, jangan terlalu confidence. 98 menunjukkan pemerintah saat itu sangat confidence, tapi ternyata hancur juga karena kurangnya antisipasi memikirkan skenario terburuk. Begitu. Oke, kita tidak berharap yang terburuk, tapi kita harus siap dan menyiapkan mitigasi untuk skenario terburuk. Terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Ahmad. Terima kasih, sehat, salam sehat.